Malam, Pak. Malam Ridwan, sehat? Alhamdulillah, Pak. Gimana nih libur panjang kemarin? Di rumah aja, Pak. Di rumah? Ya. Ridwan tinggal di mana? Di Pakualam, Pak. Oh, Pakualam. Serut ya, situ ya? Iya, Serut. Oh, iya, dekat. Yang lain mana, Wan? Kurang tahu nih, Pak, di grup juga sepi. Sepi ya? Iya. Tapi kan tahu ya hari ini mulai perkuliahan kembali. Iya. Baru tahu, Pak. Tadi ada 3 orang sih di matkul yang pertama. Oh, matkul yang pertama tadi? Iya, Pak. Matkul yang pertama ini, apa namanya, mulai jam berapa tadi? Jam 5, Pak. Oh, jam 5 baru selesai berarti ya? Iya, Pak. Sudah selesai. Oke. Kita coba tunggu ya 1-2 menit lagi ya. Iya, Pak. Oke, kita mulai aja, Wan ya. Yang lain nanti nyusul aja. Iya, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan tentunya perlindungan keberkahan. Dan semoga Ridwan juga sukses terus kuliahnya nih, biar dapat Iya. menyelesaikan dengan segera. Amin, Pak. Oke, ini sekarang tambah lagi. Adinda nih udah masuk ya, silakan Adinda. Selamat malam Adinda. Kita lanjut ya. Jadi di matkul MO ini kita pertemuan yang ke-9 atau dikurangi kalau dengan kayak Dinda nanti ngikutin tetap. Jadi ini pertemuan ke-9, yang ke-8 UTS kemarin, dan kita memulai lagi perkuliahan ini setelah libur cukup lumayan agak panjang. Assalamualaikum Pak, selamat sore Pak. Sore, silakan. Sore. Minal aidin wal faizin Pak, maaf lahir batin. Sama-sama, Bapak juga mohon maaf lahir dan batin. Semoga kita bisa diberikan panjang umur dan tentunya mudah-mudahan Allah memberikan juga Ramadan kita nanti berikutnya bisa ketemu lagi ya semuanya ya. Amin, mudah-mudahan. Amin, Pak. Amin. Kita lanjut ya. Lanjut. Malam ini kita akan bahas mengenai pengorganisasian. Dalam manajemen dan organisasi ini selain ada fungsi perencanaan, juga di sini ada fungsi pengorganisasian. Nanti Bapak sampaikan terkait dengan contoh-contoh pengorganisasian di sini. Jadi fungsi manajemen
dalam berbagai keperluan tatanan organisasi. Jadi bukan hanya perencanaan aja, tapi pengorganisasian ini seluruh sumber daya yang dimiliki oleh organisasi akan diatur penggunaannya. Ya, tentunya bagaimana supaya efektif, efisien, dan juga tujuan organisasinya ya dapat ditetapkan. Seperti kita ketahui, adanya 2 orang atau lebih mempunyai tujuan yang sama, dan ini membentuk suatu badan atau organisasi. Pengorganisasian ini dalam pemerintahan, dalam perusahaan, dalam swasta, atau juga di lingkungan yang lainnya. Kita sebagai yang menggeluti di Fakultas Ekonomi dan Bisnis, tentunya pengorganisasian ini lebih kepada bagaimana progres organisasi bisnis yang digeluti bisa berjalan dengan baik. Dan fungsi-fungsi yang dilakukan setelah perencanaan dilakukan dengan baik, ini pengorganisasian juga sama. Karena peran manajer, peran pemimpin, mengorganisasikan atau dengan memanage organisasi ini tentunya harus mempunyai wawasan, mempunyai pengalaman. Begitu juga bagi staffing. Dengan dipimpin oleh seorang manajer itu akan memberikan dampak, karena dengan mengikuti dan juga memahami apa yang menjadi tujuan dari organisasi ini sesuai dengan arahan, sesuai dengan SOP, dan tentu juga sesuai apa yang diberikan dalam kontrak kerjanya mungkin itu. Jadi akan terasa efektif, efisien apabila dari seluruh unsur organisasi ini, baik dari pimpinan atau manajernya, dari topnya, dari middle-nya, dari lower-nya, semuanya akan berjalan baik secara efektif dan efisien. Dan tujuan organisasi apa yang telah ditentukan sebelumnya ini akan berjalan. Kalaupun ada hal-hal yang perlu direvisi, kembali kepada pergeseran atau perubahan perencanaan tadi dalam organisasi yang dibentuk ini. Jadi perencanaan yang mengawali dan manajer sudah terbentuk, organisasi harus berjalan. Karena tidak mungkin waktu berjalan ke belakang. Waktu tetap berjalan ke depan, apa yang menjadi pengalaman, apa yang menjadi peluang, apa yang menjadi tantangan, dan bahkan apa yang menjadi kendala negatifnya harus dilakukan pergeseran maupun perencanaan kembali. Dalam organisasi ini semua harus berjalan. Kalau ada satu yang menjadi kendala atau ada satu yang tidak mengikuti, ini banyak berdampak. Karena walaupun satu atau dalam titik yang tidak bisa diprediksi, itu akan menghambat tujuannya. Apalagi yang sifatnya organisasi perusahaan yang memproduksi barang-barang maupun jasa yang akan dilakukan untuk konsumen, untuk keperluan-keperluan perusahaan. Jadi organisasi ini harus diatur. Nah, organisasi ini terus dilakukan juga evaluasi
dengan seluruh sumber daya seperti yang disampaikan tadi di atas, apakah sumber daya manusianya, sumber daya alamnya, sumber daya yang lainnya juga termasuk juga sumber dana apa yang ada dalam organisasi tadi. Pengorganisasian itu tentunya ada manfaatnya. Apapun manfaat pengorganisasian ini semua terpetakan kesepakatan antara pimpinan dengan seluruh unsur dalam organisasi tadi. Nah, manfaatnya apa aja? Antara lain, satu, ada pembagian tugas untuk perorangan dan kelompok itu harus secara jelas. Misalnya, pembagian tugas ini didasari dari awal kontrak kerja atau dari awal penugasan pegawai, baik itu di level topnya, level menengahnya, level bawah, itu pembagian tugas itu harus jelas. Karena di level top, seperti yang kita ketahui dalam sistem manajemen, itu lebih banyak daya pikir, daya inovasi. 70 sampai 75 bahkan 80% itu bagaimana memikirkan organisasi itu harus berjalan. Berbeda dengan yang level tengah atau middle tadi, itu harus menyesuaikan mana yang menjadikan surat atau juga kontrak kerja atau juga tugas-tugas yang diberikan secara mungkin bisa 50-50 atau 50% menguasai pemahaman wawasan, dan juga bagaimana memberdayakan ke bawah dengan 50% tadi. Berbeda halnya dengan yang tingkat bawah atau lower tadi. Ini yang dilakukan mungkin 70-75%, bahkan 80%, betul-betul bagaimana melaksanakan apa yang menjadi tugas yang diberikan atas perintah, atas aturan, atas disposisi dari middle, bahkan dari topnya. Nah, pembagian tugas di sini baik secara perorangan maupun secara kelompok, jadi harus jelas. Jelasnya ini jangan hanya diingat di luar konseptual, di luar yang hanya tidak tertulis. Semuanya akan dilakukan secara jelasnya itu tertulis. Misalnya pembagian tugas dalam bagaimana melihat hasil observasi bahwa dari disiplin karyawan, contoh lah misalnya masuk kerja. Semua karyawan tidak usah ditongkrongin, dipelototin setiap hari awal masuk, tetapi harus dengan sistem. Sekarang apalagi dengan zaman teknologi, ada fingerprint, ada WhatsApp, ada teknologi yang lainnya, bagaimana seorang pegawai, seorang karyawan itu tepat waktu dalam memulai kegiatannya. Dan bahkan atasan langsungnya harus mengetahui berapa jumlah anggota atau stafnya pada unitnya atau pada bidangnya.
tadi yang Bapak sampaikan tidak usah dipelototin, dilihatin setiap hari, tapi harus dengan sistem, dengan feeling, dengan juga dengan nalarnya, kemampuannya bagaimana si A, si B itu bisa terlihat dalam. Mungkin kalau karyawannya 10-20 orang gampang, bisa dihitung tunjuk, kelihatan. Tetapi kalau udah ratusan bahkan ribuan, ya tidak mungkin dengan keliling, dengan terlihat oleh kasat mata seorang atasan langsungnya. Tetapi harus dengan tadi, mudah bagaimana si atasan itu melihat, oh ternyata si A itu belum terlihat. Oh ternyata si B itu baru masuk 2 menit sebelum printer batas akhir ditutup. Atau mungkin ada yang dari memulai printer setelah dibuka atau secara digitalnya. Jadi bisa terlihat. Atau juga ada karyawan datangnya 30 menit sebelum kerja dimulai, tapi kok tidak terlihat di ruangan, tidak terlihat di tempat kerja. Oh, kemana dulu? Bisa saja ternyata karena masuk jam 8, absensi printer jam 7.30, ternyata jam 8 itu belum terlihat, mungkin bisa sarapan di tempat makannya atau di pojokannya, atau mungkin juga hal yang lain. Bisa saja juga melakukan mungkin sholat duha tanpa izin dulu, tanpa pemberitahuan dulu, atau juga lagi diskusi sama teman-teman yang lainnya, atau dengan unit yang lainnya. Jadi banyak hal. Nah, seorang atasan langsung tahu bahwa pembagian tugasnya apa. Dalam beberapa kesempatan, misalnya di pemerintahan, yang namanya pagi-pagi ada apel pagi atau apel kesadaran untuk masuk pagi. Mungkin di perusahaan ada khusus baca doa pagi-pagi untuk berkumpul di ruangannya sambil silaturahmi atau bersalaman. Jadi pembagian tugas ini secara perorangan maupun kelompok akan jelas apabila dilakukan secara terinci, secara langsung, bahwa pembagian tugas ini akan tertera baik dalam surat tugas atau mungkin surat keterangan perintah tugasnya, atau juga kontrak-kontrak kerja yang dilakukan antara perusahaan dengan pegawai-pegawai tadi. Yang kedua, itu yang pertama tadi ya. Yang kedua, tugas pokok staf dan prosedur kerja yang digunakan staf. Tadi sedikit dibahas bahwa tugas pokok staf ini apa yang menjadi recommended dari kelangsungan atau tindak lanjut yang dilakukan oleh atasan langsungnya itu harus jelas. Misalnya dalam satu unit produksi katakanlah, ada 3 bidang yang melaksanakan tugas. Bidang A misalnya mempersiapkan bahan baku. Bidang B bagaimana pelaksanaan dari kegiatan produksi tadi. Yang bidang C bagaimana mensortir, memverifikasi apa yang dilakukan oleh bidang atau 2 bidang sebelumnya. Nah, dari tugas pokok yang dilakukan oleh tim atau staf yang di bawah tadi, ini harus dilakukan secara cermat. Karena setiap unit produksi pasti ada target minimal. Misalnya dalam satu unit tadi, katakan dalam unit produksi. Produksi 1, produksi 2, produksi 3. Produksi 1 persiapan bahan baku. Produksi 2 pelaksanaan atau produksi 3-nya
memverifikasi, evaluasi, mensortir dari apa yang dilakukan tadi. Dari tiga-tiganya ini harus saling terkait, harus saling berkesinambungan, dan tentunya harus juga saling koordinasi dan komunikasi. Misalnya, dari satu unit ini pokoknya dari masuk kerja pagi sampai selesai kerja jam 4 sore, katakanlah 7 jam atau 8 jam tadi setelah dikurangi istirahat, misalnya 100 box yang harus diselesaikan. Harus dihitung dalam tugas yang dilakukan tadi. Misalnya dalam satu bidang dikerjakan oleh 10 orang. Berarti bidang 1 10, bidang 2 10, bidang 3 10. Berarti total ada 30 pegawai. Tadi yang Bapak sampaikan misalnya contoh ada 100 box yang harus dilakukan dalam setiap harinya. Tentunya menghitung tugas pokok tadi, waktu dari jam 8 katakanlah sampai jam 12. Istirahat berarti 9, 10, 11, 12, 4 jam. Istirahat 1 jam. Masuk lagi jam 1 sampai dengan jam 4. Berarti jam 2, jam 3, jam 4, 3 jam. Total 7 jam. Namun setiap kepala unit, bagaimana suatu produksi jalan terus. Harus bisa membagi dalam jam istirahat supaya mesin produksi tetap jalan. Misalnya jam pertama dari jam 8 sampai jam 12 semuanya sama masuk. Tetapi dari jam 12 sampai jam 1 dari 10 orang per bidang itu dibagi 2. Misalnya jam 12 sampai dengan jam 13, 5 orang yang istirahat, di dalamnya ada makan, ada sholat, dan istirahat sejenak. Dari 5 orang berikutnya, dari jam 13 sampai jam 14. Nah, itu bisa dilakukan dalam tugas pokok yang pembagian tugas tadi. Atau dimajukan misalnya dari jam 12.30 sampai dari jam 11.30 sampai jam 12.30, 1 jam. Tidak menyalahi jumlah jam kerja selama 7 jam, tidak menyalahi istirahat 1 jam, tetapi hanya dibagi waktunya. Bukan semuanya rata-rata jam 12 sampai jam 13. Itu sistem yang bisa dilakukan agar mesin atau roda industri juga tetap berjalan. Ini teknik-teknik dalam tugas pokok tadi. Nah, semua staf yang telah diatur oleh kepala unitnya, ini harus berjalan, ini harus bagus, harus terus dilakukan evaluasi-evaluasi. Ternyata 100 box, 100 pack, 100 PCS yang dimintakan minimal produksi dalam 1 unit, ya rata-rata kalau semuanya komitmen, selesai, bisa dilaksanakan. Karena dengan komitmen dari seluruh staf, katakanlah 30 orang, atasan langsungnya bisa 1, 2, atau 3 orang, sampai dengan kepala-kepala ke atasnya. Mungkin sampai dengan asisten manajernya mengetahui hal ini. Jadi pembagian tugas ini dilakukan dengan merata. Bobot kerjanya, tanggung jawabnya, dan juga hasil teamwork
Nah, karena hasil teamwork ini produksinya akan sama apa yang dilakukan oleh unit-unit yang lainnya. Nah, sampai dengan evaluasi atau dengan sortir ini, ternyata produk-produk tadi yang 100 box tadi harus ada juga kegiatan yang lainnya. Mungkin dalam rangka finalisasi dari hasil produk tadi. Dilihat apakah yang dilakukan oleh yang 30 orang tadi dalam satu unit tadi berjalan dengan baik, apakah harus ada dilihat lagi? Mungkin hasilnya masih ada yang tidak sesuai. Cara dari melihat strukturnya dari barang tadi, ataupun juga dari segi kerapihannya. Nah, ada tugas lagi yang lainnya, yaitu sampai dengan evaluasi, dan bahkan sampai dengan packaging atau juga pengepakannya. Apakah sudah layak untuk nantinya dibuat satu kesatuan dengan produk-produk yang bisa dipasarkan. Jadi akan terlihat. Jadi pembagian tugasnya jelas, apakah pada perorangan maupun pada kelompok, dan juga tugas dari staf serta prosedur kerjanya ya digunakan oleh staf sesuai. Ini yang Bapak sampaikan tadi di awal rekrutmen, di awal pembinaan, di awal penugasan kepada staf-staf tadi, mungkin oleh middle-nya, kepada lower, kepada yang lainnya, mungkin juga oleh top manajernya. Jadi jelas dalam struktur yang tertulis, dan bahkan dalam kontrak kerja ini harus dari kedua belah pihak. Staf mengetahui apa yang akan dilaksanakannya, begitu juga dari middle bahkan topnya tahu bahwa yang diberikan hafal apa yang menjadikan tugas-tugasnya lebih jelas lagi. Yang ketiga, manfaat organization ini adanya hubungan organisatoris antara yang menjadi anggota atau staf sebuah organisasi. Hubungan ini akan terlihat dalam sebuah struktur organisasi. Nanti Bapak sampaikan di bawah. Mana yang manajer, mana yang middle, dan mana yang lower tadi. Oke. Dan nomor 4 juga tadi Bapak sampaikan, ada pendelegasian wewenang. Karena tidak mungkin atasan langsung kepala unit yang ikut sama-sama menggerakkan mesin, melipat bahan, mengevaluasi, mengsortir barang, tidak mungkin. Tapi harus ada kejelasan pendelegasian wewenang. Nah, kalau seorang pimpinan organisasi akan melimpahkan wewenang kepada staf, tentunya sesuai dengan tugas pokok yang diberikan kepada mereka tadi. Tadi dengan pembagian tugas siapa yang menyiapkan bahan, siapa yang melaksanakan kegiatan dari produksi, siapa yang mengevaluasi, ini akan berjalan. Dan mencontohkan 5 orang tadi, semuanya tidak ada yang nganggur. Semuanya akan terus berjalan, kecuali dalam hal-hal tadi yang Bapak sampaikan. Misalnya ada istirahat 1 jam. Berarti kan ada 5 orang yang terus melaksanakan kegiatan, dan 5 orang juga yang istirahat, makan, mungkin juga sholat, atau juga istirahat yang lainnya. Ini jelas
produksinya tetap harus berjalan tetapi berkurang karena tidak mungkin antara suplai barang dengan pelaksanaan harus tetap menyeimbangkan dengan jumlah SDM yang ada. Seperti tadi yang disampaikan, hubungan organisasi antar manusia tadi. Jadi pendelegasian ini jelas. Dan pendelegasian ini ada semua tetap harus secara tertulis. Jangan sampai ditunjuk, kamu udah bagian ini, kamu yang sekarang ini, si A begini, si B begitu, ya tidak bisa. Harus semuanya tertulis agar jobnya di mana, melaksanakan apa, tanggung jawabnya apa, dan tentunya ini akan menjadikan ilmu. Karena tidak mungkin sesuai dengan yang ditunjuk pada saat itu si A, si B-nya melaksanakan itu. Sedangkan untuk berikutnya tidak jelas apa yang akan dilaksanakan lagi. Itu yang tidak boleh. Jadi pendelegasian wewenang ini harus tertulis, terdokumentasikan dalam kertas kerja, dalam tugas-tugas atau dalam kontrak-kontrak kerja di sini. Nah, dari kewenangan ini tentunya apa yang dilakukan oleh staf tadi juga harus sama. Walaupun ini kerja tim, walaupun ini teamwork, tetapi kalau satu pincang akan pincang yang lainnya. Kalau satunya tidak fokus, yang satunya banyak mungkin minggir-minggir hanya diam, ya tidak akan selesai. Jadi kekuatan pada atasan langsung, kekuatan pada middle, kekuatan pada top, ini banyak mempengaruhi kepada staf tadi. Nah, dengan kekuatan-kekuatan ini semuanya akan berjalan seperti yang disampaikan tadi, manfaat organisasi tadi. Yang kelima dari pemanfaatan staf serta fasilitasi fisik, itu harus semuanya organisasi yang mempunyai kewenangan-kewenangan ini. Tugas stafnya apa, pemanfaatan fasilitas fisiknya apa, harus yang dilakukan juga bagaimana, arahan atau juga tugas-tugasnya harus dilaksanakan semaksimal mungkin. Dan tentunya tadi yang Bapak sampaikan juga, atasan langsung atau juga pimpinan dalam unitnya secara middle maupun topnya, tetap peran dari staf itu sangat membantu. Baik secara teamwork atau kelompok maupun masing-masing secara individu. Yang akan dilakukan secara teamwork untuk membantu pimpinan oleh staf tadi, ini akan tercapai tujuan-tujuannya. Karena dengan jelas, organisasi atau sebuah organisasi itu tujuan yang telah ditentukan, semuanya bahu-membahu, semuanya bergandengan tangan untuk melaksanakan sesuai dengan tugasnya, tupoksinya, tugas pokok dan fungsinya, dan juga menjalankan komitmen apa yang menjadi beban kerjanya, ini akan selesai tujuan organisasi tadi. Jadi apapun yang akan dilaksanakan harus menyesuaikan dengan tugas-tugas tadi. Oke, lanjut. Tadi manfaat. Sekarang ada langkah-langkah penting dalam menyusun fungsi organisasi tadi. Dari 5 langkah ini, yang pertama tentunya tujuan organisasi. Tadi juga dibahas beberapa poin-poin. Tujuan organisasi ini harus dipahami oleh staf, karena tujuan organisasi ini sudah disusun pada saat fungsi perencanaan. Tadi juga disampaikan di
atas di poin di slide yang pertama, yang kedua, bahwa tujuan organisasi ini libatkan seluruh staf, sampaikan secara tertulis dalam bentuk dokumen kontrak kerja, dalam bentuk penugasan atau pendelegasian. Tadi telah disampaikan, setelah perencanaan tentunya pengorganisasian. Nah, dalam pengorganisasian ini peran semua lini, terutama yang dilakukan oleh seorang manajer, ini harus terus-menerus melihat apa yang dilakukan oleh fungsi perencanaan tadi. Dan Bapak gambarkan juga, perencanaan kalau ada yang harus segera dilakukan pergeseran, perubahan, dan juga masukan-masukannya harus segera. Ini fungsi organisasi agar tujuannya nanti jelas. Jangan sampai tujuannya untuk membuat 100 box atau 100 pack ini ternyata karena tujuannya nanti atau yang dilakukan ini setengah-setengah informasinya, tidak akan tercapai tujuan organisasi memproduksi 100 pack tadi sesuai dengan apa yang disampaikan contoh-contoh tadi. Jadi harus jelas. Karena sebuah organisasi ya tidak hanya manajer atau top manajer aja yang tahu, tetapi seluruh fungsi dalam organisasi tadi hafal dan bagaimana terkait dengan perencanaan-perencanaan tadi. Yang kedua tentunya langkah pentingnya itu seperti yang disampaikan tadi, lakukan bagi tugas ini secara merata. Jangan diskriminatif, jangan ada perbedaan, dan juga jangan sampai setengah-setengah diberikan pendelegasiannya atau tugasnya tidak dibagi habis. Akan kesulitan dalam pelaksanaannya. Misalnya satu unit tadi dalam 100 box. Atasan langsung jangan setengah-setengah, udahlah kerjakan sampai jam 11 misalnya 3 box dulu. Atau juga mungkin 8 box dulu. Tidak. Semuanya diserahkan kepada satu kelompok tadi, misalnya 10 orang tadi, berikan bahannya, apa yang dilakukan jelas, mobilitasnya jelas, yang dilaksanakannya jelas, dan dievaluasi, disortir juga dengan jelas. Ini yang mempunyai data-data oleh seorang manajer. Tapi dimanapun memang yang namanya tugas atau pekerjaan ini, itu harus habis dibagi. Jangan sampai yang contoh tadi, udahlah 3 dulu, nanti 3 berikutnya. Kalau atasannya tidak ada keperluan, kalau atasannya juga tidak tidak ada kegiatan lain, tiba-tiba dipanggil oleh manajer, itu kan kelabakan nantinya. Waktu sudah mepet, tidak akan selesai, dan juga target yang ditentukan pasti mempunyai kendala. Jadi bagi tugas itu harus sesuaikan dengan apa yang dilakukan dalam kegiatan-kegiatan ini. Manfaat atau yang yang lebih penting disusun dalam fungsi organisasi itu menggolongkan atau mengklasifikasikan mana kegiatan yang pokok kepada kegiatan-kegiatan yang praktis, kegiatan-kegiatan yang harus diutamakan, atau kegiatan-kegiatan
mana yang urgensi. Jadi yang praktis dulu kegiatan-kegiatan tadi. Juga tetapkan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh staf tadi. Tadi yang Bapak sampaikan, baca dulu, pelajari dulu dalam dokumen kontrak kerja, dalam dokumen sistem operasionalnya, dan juga lakukan komunikasi, koordinasi dengan yang lainnya. Ini akan terlihat. Jadi penggolongan kegiatan ke dalam itu merata dan pasti akan dilakukan secara praktis. Nah, pembagian tugas pokok ke dalam elemen-elemen kegiatan harus mencerminkan apa yang harus dikerjakan oleh staf. Tadi yang Bapak sampaikan. Sehari 100 spek, berapa dilakukan jam pertama, jam kedua, dan juga jam berikutnya, karena secara produksi tidak ada istirahat. Yang ada istirahat itu personilnya, dan itu juga dibagi waktu. Mana yang bisa kerja setengahnya, mana yang bisa istirahat yang lainnya. Sehingga percepatan produksi akan menyesuaikan. Dan ini perusahaan-perusahaan harus bisa mengerjakan ini. Tapi apapun kegiatannya seperti Bapak sampaikan tadi, membagi tugas, menggolongkan dari kegiatan tadi akan terlihat mana yang dilakukan, mana yang tidak. Yang keempat, menetapkan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh staf dan menyediakan fasilitas pendukung yang diperlukan untuk melaksanakan tugasnya. Nah, ini di sini. Tetapkan mana yang menjadi pilihan utamanya, mana yang menjadi penunjangnya, sehingga dalam kurun waktu kerja dari jam 8 sampai jam 16 sore, apa yang menjadi beban menggolongkan kapasitas kegiatan ini akan berjalan dengan baik. Dan menetapkan ini ada semua harus menyeimbangkan apakah bahan produksinya lengkap. Jangan sampai yang tadinya mempunyai takaran, katakanlah ada takarannya misalnya produksinya ini 1 liter di sini, 2 liter di sini, tetapi ternyata jadinya tanpa dilibatkan tim analisa, tanpa dilibatkan dari segi rencana operasional, ini akan berbeda. Jadi secara komprehensif, tetapkan kewajiban yang dilakukan oleh staf. Jangan sampai ada kegagalan, ada ketidakseimbangan, ada juga yang mungkin tidak sesuai. Atasan langsung, baik middle maupun top, kalau tidak sesuai, langsung marah kepada stafnya, itu yang salah. Harusnya berjenjang. Cek dan cross-check kembali. Apakah yang ditetapkan tadi sudah sesuai dengan penggolongannya? Apakah yang ditetapkan tadi sudah dibagi tugas? Begitu juga mungkin ada pewarnanya, mungkin juga ada besarannya, atau juga mungkin kecilnya dari yang diproduksi tadi. Ini harus menyesuaikan. Mungkin beratnya dari timbangan-timbangan hasil produksi tadi. Jadi banyak hal yang dilakukan dalam langkah-langkah penting terkait dengan menyusun fungsi perorganisasian. Dari tujuan, bagi habis tugas, dari menggolongkan dan masih menetapkan. Ini yang kelima, penugasan personal yang terampil, itu memilih dan menempatkan staf yang dipandang mampu. Nah, kalau terlihat bagaimana dipandang mampu,
atasan langsung, middle management maupun top manager harus rata membagi personil tadi. Jangan klasifikasi A atau grade A, grade 1 ini semuanya dalam satu unit yang sama. Sehingga mempersiapkan bahan selesai dalam waktu tidak terlalu lama, tapi yang melaksanakan itu akan lama karena tidak dilihat kembali, ditugaskannya. Untuk itu menempatkan staf itu harus dengan kriteria analisa, jangan asal-asalan, tetapi harus mau bagaimana menggerakkan, melihat penataan si A si B itu, oh posisinya di depan, oh posisinya ini sesuai dengan langkah-langkah yang dilakukan informalnya. Jadi banyak cara dari penugasan-penugasan personal baik secara kelompok maupun secara pribadi-pribadi. Ini langkah-langkah pentingnya. Yang berikutnya, keberhasilan dari kegiatan pengorganisasian ini akan terlihat menonjol proses hubungan informal yang menyertai kegiatan formal dalam sebuah organisasi tersebut. Nah, unsur-unsur dalam pengorganisasian itu perlu juga ada memperhatikan yang seperti Bapak sampaikan tadi. Ada 2 orang atau lebih. Bagaimana tata hubungan yang jelasnya. Dan juga apa yang mempunyai tujuan yang akan dicapai dalam satu perusahaan, satu organisasi tadi. Jadi semuanya akan saling kesinambungan, saling sinergis, dan ini akan menjadi tujuan itu akan tercapai. Oke. Jadi ada semua. Ini bagaimana formalnya dari yang mempengaruhi pengorganisasian. Tetapi dalam pengorganisasian itu adik-adik, ada 4 kategori dalam struktur organisasi atau tipe-tipe struktur organisasi dalam bentuk sebuah organisasi akan terlihat tipe-tipe organisasi yang sesuai dengan kebutuhan. Dalam kebutuhan-kebutuhan ini berbagai kegiatan tentunya harus menjadikan organisasi yang kuat. Dan organisasi yang kuat ini harus diisi person-person yang profesional, person-person yang sudah setengah jalan, person-person yang pemula-pemula. Jadi semua struktur tipe dalam kebutuhan kegiatan ini adanya hal yang sama dalam mengerjakan tadi. Nah, misalnya dalam tipe-tipe struktur organisasi ini, misalnya organisasi garis yang Bapak sampaikan. Jadi organisasi garis itu ciri-cirinya ini ada 3. Organisasinya kecil, dan tujuan organisasi juga sederhana. Ini yang organisasi garis. Yang kedua, jumlah karyawannya sedikit dan juga saling mengenal dekat. Yang ketiga, tingkat spesialisasi
juga sedikit. Misalnya gini ya dari semua. Ini dalam organisasi yang sifatnya organisasi keras. Nomor 1 tadi ya. Selain nanti Bapak uraikan bagaimana kekurangan dan kelebihannya. Jadi organisasi garis ini, misalnya organisasi kecil, pasti seorang pimpinan, seorang manajer, ini yang ada pada satu ruangan atau suatu gedung atau satu tempat ini sedikit. Sedikitnya ya bisa tergambarkan mungkin 20 atau sampai dengan 30 orang. Walaupun dengan model digital dalam hal mendelegasikannya atau dengan menyampaikannya. Tetapi organisasi ini akan terlihat orangnya mungkin katakanlah 20 orang. Karena organisasinya kecil, manajer atau pimpinan itu dapat memantau seluruh aktivitas karyawan, dan juga manajer dengan karyawan itu akan saling mengenal dekat. Begitu juga antara karyawan satu dalam unit yang sama, untuk mengenal 30 orang itu akan cepat untuk mengenalnya. Apalagi spesialisasinya kurang, karena ini organisasinya kecil dan mungkin juga dari segi tatanan produk-produk atau produk yang dihasilkan oleh mesin tadi sangat sedikit. Misalnya gini, ada semua. Dalam sebuah produk UMKM menghasilkan satu produk UMKM, katakanlah kue misalnya gitu ya. Dalam kue ini mempekerjakan 30 orang katakanlah dalam satu kawasan tersebut. Kue tadi yang sifatnya dijual kepada lebih wilayah tertentu atau dalam satu kawasan tertentu, itu akan mudah. Misalnya tingkat pekerjaannya sebagian besar oleh tenaga manual misalnya. Kenapa dengan tenaga manual? Karena hanya produksinya dengan mesin, itu paling melakukannya hanya 5 atau 6 orang misalnya kan gitu ya. Misalnya yang di awal bagaimana mempersiapkan bahan. Dari mulai bahan bakunya, campurannya, bagaimana menggarisnya, misalnya 5-6 orang. Selanjutnya dibagi-bagi, bagaimana nanti hasil sortiran, bagaimana nanti harus barang-barang yang diproduksi ini sesuai dengan selera para konsumen. Artinya jumlah karyawan sangat sedikit. Dan juga tingkat hasil produksinya yang dikatakan spesialnya itu atau yang dikatakan khususonnya itu sangat sedikit atau mungkin kurang banyak, sehingga organisasi yang sifatnya garis ini dengan komando ini ya cukup dilakukan oleh satu komando manajer yang membawahi mungkin ada beberapa divisi-divisi dan juga dapat dilakukan dengan segera. Misalnya pemimpinnya ada 2 hal yang terkait dengan tingkatan bawahnya, misalnya kan supervisor.
dalam satu manajer atau dalam satu pemimpin ini, pimpinan tadi, ada dua supervisor. Yang pertama, bagaimana membawahi katakanlah 15 orang. Yang kedua, supervisor berikutnya membawahi 15 orang lagi. Ini kan sangat mudah. Ini kan yang harus dilakukan oleh organisasi garis. Dengan telah dituangkannya dalam kontrak kerja maupun SOP, ini akan mudah 30 orang melaksanakan ini. Dan juga mungkin dengan 30 orang itu hasilnya akan cepat terlihat. Dan juga ini menyesuaikan dengan produk-produk yang dilakukan oleh para wirausaha tadi. Namun dalam hal ini, para wirausaha harus juga punya niatan, punya bayangan, wawasan ke depannya harus meningkat. Jangan hanya 30 orang terus 30 orang. Dan bahkan kalau pemasarannya kurang bagus, mungkin berkurang jumlah dari karyawan tadi. Bahkan lebih kecil lagi jumlahnya atau jumlah karyawannya lagi lebih sedikit lagi. Nah, jadi dari tingkat ciri-ciri yang organisasi garis itu yang sangat mudah. Kecil organisasinya, karyawannya sedikit, spesialisasi yang dihasilkan barangnya tidak banyak. Jadi itu ciri-cirinya dari organisasi garis. Yang kedua terkait dengan keuntungannya, dengan pola yang organisasi garis. Nah, keuntungannya apa dari organisasi garis atau kebaikannya? Perintah dan garis kepemimpinan akan terjamin dan juga akan mudah dan tegas. Nah, dari proses pengambilan keputusannya cepat, ini kebaikannya. Dari karyawan yang baik dan yang tidak berkinerja baik juga akan segera ketahuan. Dan tentunya sangat tinggi rasa solidaritas, rasa kebersamaannya. Itu yang kebaikannya. Kalau dengan contoh tadi 30 orang, ya akan terlihat dalam satu ruangan itu akan terlihat. Namun dari organisasi garis ini juga pasti ada kekurangannya atau kelemahannya. Kenapa ada kekurangannya? Seluruh orang bergantung kepada satu orang. Betul kan tadi? Jadi hanya satu komando manajer. Itu kekurangannya. Satu garis dari pimpinan pucuk, top manajer tadi, kalau ini tidak ada halangan, tetapi kalau ada yang menjadikan satu komando ada kegiatannya atau ada halangan, ini akan menunggu. Kalaupun ada pendelegasian akan lama. Misalnya begini, dalam garis komando itu, satu orang top manager belum hadir di ruangan, belum hadir di tempat produksi. Tetapi yang lain dari 29 orang atau karyawan dari 3 unit atau 3 bidang yang ada sudah hadir semua, menunggu karena ada rencana perubahan atau pergeseran, ini kan waktu sayang. Namun kalau dilakukan juga ini karena organisasinya organisasi kecil yang sifatnya garis. Tentunya kalaupun nanti ada pendelegasian, misalnya contoh,
Seorang manajer baru telepon kepada yang dituakan atau kepada yang menjadi kira-kira orang yang dipercaya baru melaksanakan. Karena seorang manajer kebetulan tidak ada di tempat. Dengan komando telepon, oh ini tolong laksanakan di unit 1, bahannya ini. Tapi karena ada spesifikasi, karena ada permintaan khusus dari pelanggan, tolong digabungkan ini. Kalau ada cara gini, pasti yang didelegasikan tergopoh-gopoh. Loh, kemarin belum pernah dikasih tahu bahwa tekniknya apanya, caranya. Lah, kayak ini kalau penambahan warna atau penambahan unit atau penambahan volume akan menjadikan begini. Pasti itu yang namanya garis organisasi yang dilakukan dengan secara komando. Dan juga tadi contohnya tidak masuk kerja atau di tempat lain. Tetapi kalau ada di tempat kerja yang tadi, satu orang ini cenderung bersifat otoriter. Mungkin ada tendensi kurang baik kepada salah satu orang atau salah satu pegawai. Ini akan menjadikan otoriter. Misalnya dengan sedikit marah-marah, dengan sedikit pressure, dengan sedikit ancaman. Jadi akan terlihat gitu. Walaupun mungkin tidak sambil tunjuk, tapi dengan metode atau intonasi suara itu akan menjadikan otoriternya kelihatan. Walaupun mungkin ada 1-2 juga yang bisa, tetapi kan yang namanya manusia, yang namanya manajer bisa saja pikirannya mungkin lagi tidak mood, pikirannya mungkin ternyata ada hal yang mengganjal dalam masalah komunikasi dengan pimpinan, atau dengan lingkungan, atau dengan keluarga. Itulah yang menjadikan bahwa organisasi garis ini harus benar-benar positif negatifnya harus selalu dievaluasi. Karena di sini hanya keterangan satu orang, jadi kesempatan rotasi, kesempatan mutasi, dan kesempatan promosi untuk orang lain itu hampir susah atau hampir tidak ada kesempatan karena ya cuma satu komandonya. Gitu. Jadi ada dari semua. Jadi kalau ada satu komando kesempatan yang lain, ya saya cuma staf terus selama kerja di sini, ya saya sebagai middle-nya itu terus kalau bekerja di sini. Makanya sebagai staf, sebagai middle, apapun pekerjaannya, apapun kegiatannya, harus pinter-pinter meraih pikiran secara ATM. Jadi seorang staf itu harus bisa, apalagi dengan garis organisasi ini, dengan komando ini, seorang staf, seorang bawahan itu harus pinter-pinter membuat ATM. Jadi apa yang disinikan? Di A-nya ambil apa yang menjadi pengalamannya, T-nya tiru, M-nya modifikasi. Jadi harus bisa meniru, mengambil, dan juga masukkan dalam menjadi wawasan kewenangan. Karena kalau dengan kesempatan karyawannya untuk berkembang susah karena otoriter, kan khawatir perusahaan ini harus jaga-jaga. Jangan sampai nanti ke depannya menjadi kerugian. Itu harus pinter-pinternya seorang staf mempelajari dengan ATM tadi. Ambil,
A-nya, T-nya tiru, dan terakhirnya bisa modifikasi menyesuaikan dengan ilmu-ilmu yang ada tadi. Banyak dari kegiatan-kegiatan produksi ini banyak yang dilakukan ATM oleh mungkin pesaing-pesaingnya, mungkin orang-orang lainnya, dan juga mungkin dengan personilnya yang mempunyai kecerdasan-kecerdasan sehingga bisa menjadikan ke depannya kewirausahaan akan tambah lebih bervariasi. Itu yang pertama mengenai organisasi garis. Yang kedua, organisasi garis dan staf. Nah, tadi yang garis, tapi di sini organisasi dan staf. Nah, kalau organisasi garis dan staf tadi berbeda dengan yang organisasi garis. Kalau garis tadi seorang manajer sendirian dibagi dua oleh supervisor atau mungkin bagi satu ke bawahnya sebagai karyawan-karyawan atau staf-staf aja secara keseluruhan. Tetapi kalau yang sifatnya organisasi garis dan staf itu berbeda, ada sedikit perubahannya. Yang pertama cirinya, organisasi besar dan juga kompleks. Jumlah karyawan banyak dan daerah kerjanya, tempat kerjanya, unitnya lebih luas lagi. Dan cirinya yang lainnya adalah pimpinan dan karyawan berhubungan tidak secara langsung. Dan juga di sini spesialisasi pekerjaannya beraneka ragam. Ya, itu ada deh. Ada kebaikannya dan juga kekurangannya. Kebaikan dari organisasi garis dan staf ini dapat dipergunakan untuk organisasi jenis apapun. Ada job deskripsi, bahkan di semua rincian-rincian ini ya deskripsi itu ada. Staffing harus ada. Spesialisasi kegiatan atau dalam kerja ini harus juga diutamakan. Dan kalau kebaikan untuk organisasi dan staf ini, mengambil keputusan itu harus dengan kesepakatan semua atau dengan cara mufakat. Dan juga akan lebih mudah untuk mengkoordinasikan dibandingkan hanya organisasi garis aja. Kalau ini kan ditambahkan staf, organisasi garis dan staf. Yang berikutnya adalah kekurangan dari organisasi keras ini, rasa solidaritas itu tidak terlalu menonjol, tidak terlalu tinggi, dan juga sering tidak jelas mana tugas, mana perintah, mana nasihat. Bingung kadang-kadang kan gitu dari organisasi yang garis dan staf ini. Karena antara garis dan antara komando dan perintah dalam staf ini juga harus tercermin bahwa kejelasan apa yang menjadi perintah, nasihat atau tugas kan gitu. Yang berikutnya terkait dengan kekurangannya yaitu koordinasi di tingkat staf itu kurang baik karena menjadi setengah-setengah. Apakah ini komando, perintah, atau ini dengan lakukan oleh staf tadi. Oke, ini yang ketiga atau yang terakhir. Organisasi fungsional. Atau yang ketiga, nanti ada yang keempat, organisasi fungsional. Organisasi fungsional ini jelas tugasnya, prosesnya, organisasinya ada, dan di dalamnya tentunya juga ada kebaikan dan kekurangan atau kelemahan dari organisasi fungsional tadi. Dari pembagian tugas jelas, tetapi kekurangannya
karyawan sering terlalu berfokus kepada spesialisnya. Fokusnya ini juga sering terjadi egonya. Nah, serta sistem koordinasinya juga tidak jelas. Tetapi juga banyak yang positif atau kebaikannya dari organisasi fungsional ini. Pembagian tugas juga bisa jelas sehingga tidak adanya tumpang tindih atau overlapping ini. Spesialisasi karyawan juga dapat dikembangkan atau dimaksimalkan. Nah, yang berikutnya ada yang disebutkan panitia. Jadi ada 4 organisasi tadi, organisasi garis dan staf, organisasi fungsional, dan yang keempat ini yang terakhir organisasi panitia. Mungkin adik-adik semua juga dimanapun pernah menjadi panitia dalam organisasi, mungkin organisasi di kepemudaannya, organisasi di kampusnya, organisasi mungkin waktu masa SMA atau SMP, ada organisasi-organisasi kegiatan yang lainnya. Kalau dalam kegiatan yang sifatnya panitia, cukup ada 6 poin di sini. Ada pengarah, ada penasehat, ada sekretaris, ada bendahara, ada seksi. Masing-masing tugas di sini jelas. Seksi-seksi juga banyak, tergantung dengan kebutuhan. Bisa seksi acara, bisa seksi perlengkapan, bisa seksi kesehatan, keamanan, transportasi, dan lain-lain. Jadi di seksi-seksi ini sebagai yang paling bawah yang dimiliki dalam kepanitiaan. Itu adik-adik semua dalam perkuliahan di malam ini. Waktu sudah jam 20 lewat 20. Jadi ada 4 contoh-contoh organisasi. Demikian yang Bapak dapat sampaikan di malam hari ini. Kita ketemu lagi di minggu depan. Terima kasih Bapak Heri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak.